Ya, saya Mas Joprey, selamat datang di Mindset Main TV, bukan main. Iya, mumpung belum telat, selamat tahun baru ya, khususnya buat Kadrun. Kemarin ada yang nanya tuh, Bang itu belakangnya itu green screen apa asli? Nah ini saya pegang dulu nih, copot. Nah kita lihat nih. Wah ternyata asli ya. Pantesan Cokro TV pengen beli juga. Ya, hari ini saya mau ngomongin yang lagi viral di kalangan pendukungnya Anies. Ngomongin Ganjar. Karena memang kelakuan Kadrun ini sering di luar akal sehat. Hal-hal yang baik yang dilakukan oleh Ganjar itu langsung diserang secara brutal. Padahal yang dilakukan adalah sedekah dan membantu orang yang kesusahan. Itu adalah panggilan kemanusiaan kita. Tapi kok malah diserang? Ya Ganjar Pranowo bersedekah untuk membangun hunian layak bagi warganya. Tapi netizen, terutama Kadrun ya, yang hiperaktif dan di medsos itu buru-buru menyerang Ganjar. Hal itu karena warga miskin yang diberikan dana oleh Ganjar dan juga Basnas di Jawa Tengah itu merupakan kebetulan adalah kader PDI Perjuangan. Nah di akun sosial medianya Ganjar itu mengunggah foto sedang memberikan atau menyerahkan bantuan. Lalu ia menuliskan momen pemberian bantuan ini menjelang ulang tahun PDI Perjuangan ke-50 tanggal 10 nanti. Lalu apakah karena cara Ganjar merayakan ulang tahun partainya itu maka dia dianggap menyalahi peraturan? Siapa yang buat aturan? Apakah karena itu ia layak digambarkan sebagai pemimpin yang gak becus? Faktanya sejak tahun 2013 Ganjar menjadi gubernur Jawa Tengah, kalau dihitung sampai sekarang itu sudah hampir 1.140.000 rumah warga miskin yang direhab, dibangun ulang sesuai dengan standar kelayakan. Artinya Ganjar memang gubernur yang mempunyai komitmen besar terhadap penuntasan kemiskinan. Anggaran keuangan bagi Ganjar sebaik-baiknya adalah untuk membangun kesejahteraan rakyatnya. Nah, ini di garis bawah ini. Buat Ganjar, anggaran, dana, duit negara, duit masyarakat itu ya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya, warganya. Itu Ganjar. Bukan sekedar foya-foya untuk mengadakan misalnya festival atau lomba balap mobil yang nggak ada gunanya itu. Kena ya. Nah, masalah yang diserang netizen dan Kadrun terutama adalah keterlibatan Basnas dalam bantuan Ganjar. Dalam postingan medsosnya terlihat Ganjar menyerahkan bantuan secara simbolis dengan papan bertuliskan 20 juta rupiah ya kalau nggak salah ya. 20 juta kan? Hanya karena di papan itu tertulis atau ada logo dari Basnas, maka muncul amuk, emosi, amarah para Kadrun yang reaksioner. Padahal dana bantuan dari Basnas itu hanya sedikit dari total bantuan yang murni dari kantong pribadinya Ganjar. Kan nggak cukup rehab rumah 20 juta bos. Secara bijak kemudian Ganjar merespon kemarahan reaksioner Kadrun itu dengan tenang. Ini pemimpin kayak gini nih, santai aja. Bahwa pencairan dana Basnas itu belum dilakukan dan akan dialihkan untuk warga lain lah gitu. Toh Pemprov Jawa Tengah selama ini telah menjajaki kerjasama dengan Basnas secara gotong royong. Tanpa memandang bulu siapa yang harus dibantu. Yang penting masuk syaratnya. Syaratnya yang pertama tentu warga Jawa Tengah ya. Karena ini kejadian di Jawa Tengah. Yang berikutnya adalah sesuai dengan syarat-syarat untuk dibantu. Rumahnya nggak layak itu tadi. Nah, Pak Ahmad Daroji, dia itu ketua Basnas Jawa Tengah ya. Dia bilang kalau keributan ini hanya untuk membunuh karakternya Ganjar yang sedang naik dan sangat populer itu. Khususnya menuju bursa Capres 2024 nanti. Pak Daroji aja itu bilang kalau pemberian bantuan itu sudah sesuai dengan prosedur Basnas. Ini ketua Basnas yang ngomong loh. Toh memang lembaga sebesar itu pasti memiliki tata cara yang ketat. Aturan yang mengikat untuk menyalurkan bantuan. Nggak ngasal ngasih aja. Nah, proses pemberian bantuan ini dimulai ketika ada instansi meminta bantuan kepada Basnas. Lalu dilakukan verifikasi kepada dinas terkait.
Basnas sendiri berkomitmen bahwa pemberian bantuan tidak memandang soal identitas partai dari penerimanya. Apakah itu partai yang gambarnya banteng, partai yang gambarnya Garuda, partai yang gambarnya bintang, atau partai yang gambarnya mobil Mercy itu, nggak masalah. Yang penting jangan partai yang gambarnya Palu Arit, itu nggak boleh. Iya, jadi tolak ukurnya itu bukan soal dari partai apa, dari ormas apa, bukan. Tapi karena orang ini layak dibantu, tidak. Ketua Basnas Jawa Tengah ini dengan pernyataan ini mengkonfirmasi fakta bahwa bantuan adalah murni bantuan. Sehingga kericuhan yang timbul akibat kompor meleduk para kadrun itu cuma omong kosong untuk cari panggung sebenarnya. Hal ini tuh jelas banget ketika para kadrun membanding-bandingkan Anies dengan Ganjar dalam soal menyalurkan bantuan. Waduh, jauh dong bos. Sementara Anies ketika menjadi gubernur Jakarta, ente lihat sendiri. Dia juga pernah bekerjasama dengan Basnas. Hal ini sih biasa aja dan terjadi di semua daerah, meski perlu dicatat. Banyak proyek-proyek strategis yang anggarannya bermasalah ketika Anies menjadi gubernur. Nah ini, bahkan ketika jadi menteri, itu kasus pameran buku yang di Jerman itu berkasus. Kasus Formula E sampai sekarang, entah kemana. Dan berbagai indikasi lain yang jelas sepertinya sekarang sedang didalami oleh KPK. Didalami ya, mungkin sampai dalam banget karena dari kemarin belum kelar-kelar. Sedang diendus oleh KPK. Kok KPK kerjanya ngendus? Bahkan kalau kita bandingkan cara Anies berfoya-foya dengan anggaran Pemprov DKI yang kadang-kadang sangat tidak substansial ya. Program selebratif ya ibaratnya. Program-program selebrasi, program-program yang wah. Yang enak dilihat di foto-foto. Tapi semu. Tapi itu menurut Anies itu adalah program yang sangat seksi ketimbang merespon isu misalnya kemiskinan struktural di Jakarta. Karena memang kayaknya sulit untuk Anies ini membedakan mana program yang substansial dan sekedar foya-foya. Ini Anies itu nggak ngerti. Sementara DKI Jakarta merupakan provinsi kedua se-Indonesia dengan tingkat ketimpangan terbesar. Ketimpangan yang kaya dengan yang miskin itu paling besar kedua itu adalah di Jakarta. Masalah ini kemudian nggak sesederhana acara foya-foya. Bangun stadion lapangan sepak bola nggak jelas sampai sekarang. Dulu pernah bangun ada patung terbuat dari bambu. Kalau dilihat dari jauh kayak orang lagi ML. Nggak tahu juga gunanya untuk apa. Tapi itu ngabisin duit juga. Ya inilah namanya karakter seorang pemimpin ya. Karakter seorang pemimpin memang sangat terlihat dari caranya menata prioritas sebuah program. Apakah program yang dibuat itu benar-benar bermanfaat buat rakyat? Apakah program yang dibuat itu cuma bermanfaat untuk ditampil di media supaya kepala daerahnya namanya bagus? Walaupun untuk rakyat nggak ada gunanya. Nah ini nih, karakter pemimpin itu dilihat dari situ. Apakah program-program dan anggaran itu benar-benar untuk misalnya kesejahteraan rakyat? Atau program itu sekedar untuk ya tadi yang saya bilang menaikkan citra sang pemimpin. Nah Ganjar sendiri dengan Anies sudah jelas beda kelas. Baik dari cara menyikapi keresahan masyarakat hingga soal mentalitas kepemimpinannya beda lah. Kalau ada yang membanding-bandingkan itu ya menurut saya konyol. Tapi jelas beda, bedanya jauh. Bedanya jauh bos. Nah Ganjar sendiri itu melakukan cara-cara yang berani dalam memimpin Jawa Tengah. Salah satunya dengan pemotongan gaji ASN Pemprov Jawa Tengah. Nah ini nih, ini saya mau ngomong ini nih, penting nih. Jadi Ganjar tuh ngeluarin surat edaran untuk memotong gaji ASN sebanyak 2,5% per bulan. Untuk membuat pendapatan badan amal dan zakat di Jawa Tengah ini meningkat pendapatannya. Bahkan tahun 2022 kemarin, dana zakat yang masuk ke Basnas Jawa Tengah itu mencapai 78 miliar, bayangin. Pada tahun 2014 sebelum Ganjar masuk, itu pendapatannya cuma 100 juta. Jauh kan 100 ke 78 miliar, 100 juta ke 78 miliar itu jauh banget. Gara-gara itu ya, kemudian Ganjar tuh memberikan beasiswa S1, S2, S3 mungkin.
Jadi banyak dana yang digunakan untuk masyarakat. Karena memang fungsinya untuk itu, bukan seperti ACT. Ingat ACT nggak? ACT mengumpulkan duit dari masyarakat, tapi untuk kenikmatan pribadi pengelola sumbangannya. Bahkan untuk kawin lagi. Nggak enak saya ngomongnya. Nah, dari sedekah, zakat yang dikumpulkan itu, Jawa Tengah berhasil membangun kira-kira 956 rumah layak huni, pembangunan jembatan, sampai bantuan modal usaha bagi ribuan warga. Kerja nyata yang begini nih, yang akan menuntaskan kemiskinan struktural, dan juga ketimpangan bagi Ganjar, yang menurut Ganjar itu adalah komitmen. Dibandingkan membuat acara foya-foya dengan embel-embel internasional, dia lebih memilih memperhatikan hunian layak hingga keberlangsungan ekonomi kerakyatan. Bayangin, Ganjar tuh nggak kepikiran buat balapan mobil listrik di Jawa Tengah, nggak kepikiran ngapain. Mendingan dia bangun 1 juta, merehab 1.400.000 rumah. Rumah yang direhab tuh tadinya ya namanya di desa ya, ada rumah yang nggak ada jambannya. Kalau pup kemana? Masa ke kebun kayak kameramen saya? Kan nggak mungkin. Makanya dia dibuat namanya jambanisasi, yaitu membangun jamban di rumah-rumah yang belum ada jambannya. Nah itu contohnya seperti itu. Nggak kepikiran membangun halte yang nilainya fantastis, nggak kepikiran oleh Ganjar buat apa. Ya kan? Buat apa balapan mobil listrik? Kalau warganya pup aja susah. Masa pupnya sasetan? Kan susah, nggak ada itu. Nah, mereka-mereka yang bungkam terhadap pencapaian dari program kerja nyata Ganjar adalah golongan yang reaksioner tadi. Golongan yang pupnya sasetan tadi. Mereka hanya mengompori dan membuat gaduh sebuah postingan foto medsos, sementara bungkam terhadap keberhasilan kepemimpinan Ganjar di Jawa Tengah. Kadrun tuh tengsin banget lah. Kalau bandingin misalnya soal perumahan nih, bandingin Anies sama Ganjar, wah tengsin banget. Anies ngomong 250.000 rumah DP 0, bullshit. Ternyata cuman berapa? 2 atau 3% yang bisa dia penuhi. Sementara Ganjar nggak banyak ngomong, tahu-tahu 1.140.000 rumah berhasil direhab jadi rumah sehat. Tuh saya sampai kena lampu kan. Inilah fakta soal keberanian Ganjar memotong gaji ASN hingga program menuntaskan kemiskinan. Sudah terlihat kualitas kepemimpinan seorang Ganjar. Untuk kadrun, gak usah banding-bandingin Anies sama Ganjar. Karena itu sama juga bandingin duku dengan kokosan. Tahu gak buah kokosan? Kecut. Saya Mas Jupraya dan itu tadi adalah mindset saya untuk Main TV bukan main.